Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Kuswara dari Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi luar biasa atau pendidikan luar biasa. Saya dari kampus IKIP PGRI Argopuro Jember. Kali ini akan mengulas tentang kisah dan permasalahan yang terdapat dalam film India Tare Zameen Par, atau dengan judul dalam bahasa Inggris The Last Star on Earth, Bintang di Bumi. Film ini mengisahkan tentang seseorang anak hambatan atau disabilitas seorang anak disabilitas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Renata selaku dosen mata kuliah ABB dan ALB atau anak berkesulitan belajar dan anak lamban belajar. Langsung saja saya akan mengulas kisahnya. Jadi ada seorang anak yang bernama Ihsan. Dia mempunyai kakak yang bernama Yohan. Anak ini berusia 9 tahun dan dia masih saja duduk di bangku atau kelas yang sama dan masih tidak bisa menulis dan membaca seperti itu. Dia itu selalu dibully di sekolahnya karena dia itu tidak sesuai dengan umur dan kelasnya, dan dia di umur yang seperti itu masih tidak bisa menulis dan membaca. Ditambah lagi dengan kondisi teman-teman, bahkan gurunya itu selalu melecehkan karya-karya atau usaha belajar dari Ihsan, sehingga membuat Ihsan itu menjadi perilakunya itu tidak pada umumnya atau tidak sesuai dengan orang pada umumnya. Ihsan sering berperilaku menyimpang atau tidak menuruti aturan karena dia biasa dibully oleh teman-teman maupun guru-gurunya. Ini belajar bahasa Inggris, akan tetapi dia itu tidak bisa menyebut kosakata yang dipelajarinya dan dia diejek. Begitu juga di rumahnya, Ihsan itu selalu dihukum oleh orang tuanya apabila dia itu tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sekolahnya. Di rumahnya itu Ihsan oleh ayahnya itu menggunakan pola asuh over disiplin atau disiplin tinggi. Apabila salah sedikit maka akan dimarah atau akan dihukum, dan ibunya hanya bisa bersedih dengan kemampuan dari Ihsan, dan ayahnya itu selalu membanding-bandingkan Ihsan ini dengan kakaknya yang selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya. Intinya Ihsan itu sering berperilaku tidak sesuai atau menyimpang, melanggar aturan-aturan sekolah seperti bolos dan menjahili temannya dan sebagainya. Intinya dia itu tidak berperilaku pada umumnya atau tidak berperilaku seperti biasa karena dia itu biasa dibulinya itu dibully oleh kekurangan yang dimilikinya atau kekurangan yang ada pada diri Ihsan ini. Maka dengan masalah-masalah yang ada, ayahnya Ihsan bermaksud menyekolahkan Ihsan di tempat asrama tersendiri atau sekolah biasa yang ada asramanya. Ihsan sangat ketakutan dan khawatir
cemas gitu ya, karena dia akan disekolahkan di tempat yang ada asramanya atau berpisah dengan keluarganya. Ihsan merayu ibunya agar ibunya itu menggagalkan niat ayahnya, tapi tidak bisa. Ayahnya tetap disiplin dan menyekolahkan Ihsan di sekolah yang baru yang ada asramanya. Nah, dengan demikian Ihsan merasa semakin sedih dan tertekan oleh faktor teman-teman atau lingkungan sekolahnya, baik teman-teman maupun gurunya dan faktor di lingkungan keluarganya, ayah dan kakaknya. Ihsan itu menganggap dia itu disekolahkan di tempat asrama itu adalah itu tempat anak-anak yang nakal. Buktinya Ihsan itu ketika bersekolah di situ itu semakin merasa tertekan karena peraturannya itu sangat tinggi, salah sedikit akan dihukum menggunakan peraturan disiplin yang tinggi. Maka Ihsan pun semakin berdiam diri. Akan tetapi manfaatnya atau manfaat lebihnya Ihsan bersekolah di sekolah yang ada asramanya ini, Ihsan menemukan teman yang disabilitas daksa. Dia itu sering berbagi pendapat atau keluh kesahnya, kesehariannya terhadap apa yang ditemukan di sekolah baru ini. Tak lama kemudian atau akhirnya Ihsan pun menjadi pendiam. Dia yang dulunya sering menjahili teman, yang dulunya sering bolos, yang gak mau kerjain tugas, dia itu sekarang menjadi pendiam. Dan Ihsan pun mendapatkan guru baru dalam kesenian. Guru barunya ini sangat sangat baik dan mengajari muridnya itu dengan metode yang berbeda, tidak menggunakan teori-teori yang ada di buku, akan tetapi sesuai dengan imajinasi atau kesenangan yang dimiliki anak. Setiap anak apabila diajari oleh guru kesenian ini akan merasa tertawa dan berbahagia, kecuali Ihsan. Dia hanya berdiam diri dan tidak mau mengikuti atau tidak mau bereuforia sesuai dengan yang dilakukan teman-temannya. Dia menjadi introvert, pendiam, diam banget gitu ya. Guru ini pun merasa ada hal yang aneh terhadap Ihsan ini. Dia itu merasa Ihsan ini ada sesuatu yang dialaminya sehingga membuatnya itu menjadi introvert. Oleh karena itu, guru itu mulai melakukan pendekatan kepada Ihsan. Akan tetapi Ihsan itu menolak dengan berbagai cara. Namun lama-kelamaan juga guru kesenian ini menemukan Ihsan adalah anak penderita disleksia atau berkesulitan belajar tipe atau jenis disleksia, tidak bisa membaca, di mana anak dengan tipe disleksia ini jika membaca tulisan itu tidak memahami simbol huruf, dan biasanya itu dalam satu kalimat utuh itu dia sering menghilangkan satu kata. Misalnya baju ibu disimpan di lemari, terkadang D-nya itu hilang atau malah dibalik, baju ibu disimpan di lemari menjadi di lemari disimpan baju ibu. Nah seperti itu. Itulah masalah yang dialami oleh anak disleksia. Dan lama kelamaan pun Ihsan ini menjadi periang kembali dengan pendekatan atau upaya yang dilakukan oleh guru seninya ini. Ternyata Ihsan itu memiliki, meskipun berkebutuhan khusus atau disabilitas berkesulitan belajar disleksia, dia itu memiliki kelebihan atau bakat minat di bidang seni lukis.
lukisannya itu sangat indah sekali. Gurunya ini bernama Ram Sangkarni Kumbah. Gurunya ini sangat mengerti terhadap Ihsan, dan gurunya ini melaporkan penelitian atau identifikasi yang dilakukan kepada Ihsan ke orang tua Ihsan. Akan tetapi pada pertamanya orang tua Ihsan tidak menerima atau tidak percaya dengan kondisi Ihsan. Namun guru seninya ini atau Ram Sangkarni Kumbah tidak menyerah. Dia itu menunjukkan bukti-bukti bahwa Ihsan itu emang seorang atau anak yang mengalami disleksia. Guru seninya ini menunjukkan karya lukis yang dimiliki Ihsan. Akhirnya pun orang tua atau pihak keluarga Ihsan percaya dengan kondisi yang dialami Ihsan atau dengan hambatan disleksianya. Dan akhirnya guru seni dari Ihsan ini membuat lomba melukis, dan termasuk di dalamnya itu yang ikut adalah pak gurunya ini atau Ram Sangkarni Kumbah. Akan tetapi dia itu dapat dikalahkan oleh Ihsan, dan semua sekolah sekarang tahu Ihsan adalah anak yang luar biasa, anak yang berbakat melukis, sehingga Ihsan tidak lagi menjadi introvert, akan tetapi menjadi periang dan mudah bergaul. Nah, masalah apa saja yang ada dalam video ini? Pertama, orang tua yang tidak mengerti kondisi anaknya. Yang kedua, guru yang tidak mengerti kondisi Ihsan. 3. Pola asuh orang tua yang terlalu overdisiplin. Adapun penjabaran dari ketiga poin tersebut adalah yaitu orang tua tidak mengetahui kondisi Ihsan. Di video atau film ini ditujukan atau diperlihatkan sikap orang tua Ihsan itu sangat keras, dan jika Ihsan mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan dalam mengerjakan tugasnya, dia akan selalu dimarahi atau dihukum keras. Karena itu Ihsan menjadi merasa tidak disayang, apalagi dengan cara orang tuanya ini selalu membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya. Maka solusinya adalah ketika kita memiliki anak, ketahui dulu apa yang dialami anak dan kondisinya, apakah termasuk disabilitas atau tidak, atau memiliki penyakit sehingga dia itu mengalami gangguan atau terganggu dalam proses pembelajaran. Dan kemudian jangan pernah membanding-bandingkan anak. Lebih baik itu menggunakan pendekatan yang selain membanding-bandingkan, karena itu bisa menyebabkan kemarahan atau bahkan bisa anak itu iri hati terhadap seseorang atau dengan siapa dia dibandingkan. Kemudian begitu juga kasus yang dialami oleh Ihsan di sekolah. Guru-guru Ihsan itu tidak mengerti kondisi Ihsan, maka hal yang pertama yang harus dilakukan guru itu adalah mengetahui kondisi muridnya, dan pihak sekolah pun perlu mengadakan program atau penelitian atau meminta surat keterangan apakah anak ini tidak termasuk disabilitas, bisa bekerjasama dengan orang tua atau dari pihak keluarga Ihsan dengan kondisi Ihsan itu yang sebenarnya. Kemudian sebaiknya guru itu apapun kondisi muridnya itu jangan pernah dikucilkan atau dilecehkan, karena setiap murid adalah berharga, akan menjadi penerus. Maka dari itu guru perlu mengetahui kebutuhan
yang ada atau yang perlu diprioritaskan pada seorang murid. Jadi solusinya itu guru harus mengetahui kondisi anaknya dan pihak sekolah harus mengadakan program khusus untuk menanyakan atau mengetes kondisi anak. Kemudian juga diperlukan guru BK yang tegas terhadap anak bila anak itu mengalami pembulian, atau bisa juga dengan sistem koordinasi yang baik gitu ya, atau salah satu guru itu ditunjuk sebagai tempat mengadu anak, dan guru itu sebaiknya harus bersikap ramah tamah, atau di sekolah-sekolah sekarang itu biasa diperankan oleh guru BK. Dan kemudian untuk masalah yang dialami Ihsan sendiri, solusinya adalah guru harus mengajari Ihsan baca tulis secara lebih intens atau lebih sering, dan Ihsan memerlukan terapi okupasi atau terapi yang melatih konsentrasi, seperti misalnya memasukkan jarum ke dalam benang, terus memasukkan manik-manik ke dalam tali, dan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi lainnya. Kemudian juga jika memang sudah diketahui anak ini memiliki disabilitas tertentu, maka carilah bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, dan itu pasti ada, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kritik dari dosen pengampu, silahkan, dan saya sangat mengharapkan itu untuk evaluasi pembuatan tugas video ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.